kita semua tidak memuliakan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kesekian mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mau tema di luar daripada apa yang Alkitab tulis, tetapi yang Alkitab tulis itu adalah tema kita yang terdapat di dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat 6 hingga ayat yang 15 dan 16 hingga sampai 23. Ada dua bagian yang hari ini kita lihat, karena itu yang Paulus kasih tahu kepada jemaat yang ada di Kolose. Karena perjanjian lama 631 Torah Musa tidak bisa memberikan dampak keselamatan bagi orang Israel pada umumnya. Akhirnya konferensi besar terjadi di dalam kerajaan surga. Yesus katakan, Bapa, aku yang akan turun untuk memberi ampunan keselamatan bagi umat Israel dan juga bangsa-bangsa. Dan kita akan melihat di bagian yang pertama, Kolose pasal yang kedua ayat 6 hingga ayat yang ke-15. Dia katakan di dalam perikop atau judul adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Tidak ada aturan-aturan lain yang memberikan dampak bagi kehidupan manusia, hanya firman Tuhan yang hari ini kita dengar, hari ini kita baca, hari ini kita renungkan, dan firman itu akan memberkati kita, melindungi kita, serta menyelamatkan kita. Yang sudah dapat bisa katakan amin? Saya akan baca bagi kita sekalian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tidak ada aturan lain yang diberikan oleh Paulus, tapi Paulus kasih tahu kepada orang Israel, khususnya jemaat yang ada di Kolose, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertahan teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itu yang Paulus kasih tahu. Tidak ada aturan-aturan lain yang diberikan oleh hukum Taurat untuk bisa manusia hidup kekal, tapi hanya hukum Kristus, hukum kasih karunia di dalam Yesus Kristus, anugerah yang diberikan oleh Tuhan cuma-cuma kepada kita. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertahan teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itu yang dikatakan kepada Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Mereka memperhatikan firman, dibangun, berakar, bertumbuh hanya di dalam iman kekristenan. Firman ini adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menuduh ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Itu yang terjadi akhir-akhir ini. Tapi saya percaya komunitas yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa bagi pertobatan Israel, keselamatan Israel, bahkan keselamatan secara global di atas dunia bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, khususnya bangsa Papua Melanesia yang sampai hari ini 266 suku tapi belum semua bertobat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Paulus memberikan sebuah tekanan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu, mempengaruhi kamu dengan filsafat, artinya pengertian hikmat duniawi di luar daripada hikmat dan pengertian Kristus. Itu yang Paulus kasih tahu. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Hari-hari puji Tuhan, Tuhan bawa kita keluar
terikat dengan 631 hukum Taurat yang sampai hari ini Israel Ortodoks masih mempertahankan. Tapi Yesus masih hadir dengan kasih karunia dan anugerah supaya manusia percaya selamat. Itulah sebabnya Yohanes 10 ayat 9-10. Barang siapa yang percaya dengan hati, mengaku dengan mulut bahwa Kristus adalah Yesus dan Tuhan, dia selamat. Tidak bikin lain, turun tangan dan lain-lain. Hanya percaya, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dia menerima keselamatan. Ayat 9. Sebab dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam diri Tuhan semua kepenuhan Trinitas itu ada di dalam Yesus Kristus. Kita mau cari kemana lagi? Hanya di dalam Dia semua keilahian Tritunggal Bapa ada dalam Dia. Dan juga kalau kita percaya, kita juga akan bersama-sama dengan Dia. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Siapa lagi yang menjadi penguasa? Karena pada suatu saat nanti Dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Dia menjadi raja, Dia menjadi penguasa, Dia menjadi hakim di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dia raja di atas segala raja, dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Tanggalkan semua, haleluya, hidup kita yang lama, kita bawa Kristus menjadi kehidupan yang baru. Maka kepenuhan kelahirannya akan masuk, berdiam, berdaulat di dalam kehidupan kita. Sunat lahiriah yang dilakukan oleh manusia itu bukan Paulus, tapi sunat hati kita. Hidup kita dibaharui di dalam Kristus Yesus lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Justru kuasa itulah yang membangkitkan Yesus sekalipun 3 hari di dalam kubur. Dia bangkit dengan kemenangan. Makanya dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah segatmu? Maut tidak berkuasa, karena Yesus yang pegang kunci kerajaan maut di dalam Wahyu pasal 1 ayat 18. Petrus pegang kunci kerajaan surga di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Petrus pegang kunci kerajaan surga, Yesus pegang kunci kerajaan. Makanya sekalipun dia turun dalam liang kubur, maut tidak menang, karena Dia yang pegang kunci maut itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Elohim bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ketika Dia tergantung di atas kayu salib, Dia sudah melakukan sebuah pembaharuan hukum Taurat. Dia sudah letakkan dan tegakkan hukum Kristus supaya orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal dalam Yohanes 3 ayat 16 begitu. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Pada zaman Taurat, perjanjian lama, Musa harus membuat surat hutang, surat cerai, macam-macam surat, supaya itu sah, karena ada saksi yang mengakui dan menandatangani surat itu. Tetapi semua Yesus ketika tergantung di kayu salib, Dia membatalkan semua itu. Dia bawa hukum Kristus, hukum kasih kepada manusia, supaya manusia memperoleh hidup yang kekal.
Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan yang atas mereka. Waktu dia ada di atas kayu salib, mereka katakan, "Hai jika engkau anak Elohim, turun dari salib itu." Tapi waktu dia mulai meninggal, Alkitab memberitahu, tepat jam 3 petang, jam 12, dia katakan, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan pada jam 3, Yesus katakan, sudah selesai. Apa yang terjadi? Gempa bumi di tempat itu, dan pada waktu yang kita memberitahukan, kubur-kubur mulai terbelah, ada orang-orang kudus yang bangkit, dan waktu mereka lihat kegelapan lagi pada waktu itu, mereka tahu bahwa sungguh dia ini anak Allah. Tapi dia harus melakukan begitu. Mengapa saudara? Jangan keselamatan datang kepada bangsa-bangsa yang hari ini kita terima. Baik, kita lihat bagian yang berikut. Dia katakan, carilah perkayaan di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, hari-hari raya yang dilakukan oleh manusia untuk memperingati satu hal yang sakral, semuanya akan berakhir pada waktu Yesus datang kembali. Hari raya yang dilakukan oleh bangsa-bangsa, khususnya Israel Ortodoks sampai hari ini, yang kita kenal dengan Yom Kippur, hari raya Simchat Torah, hari raya Pondok Daun, sampai waktu Yesus datang kembali mereka tidak lakukan. Tapi yang hari ini, yang kita lakukan hari raya, hanya kita memperingati waktu dia lahir di dunia, waktu dia mati, waktu dia bangkit, waktu dia naik, hingga dia akan kembali untuk menjemput kita. Itu yang dalam perjanjian baru kita lakukan. Yang lainnya kita sudah tidak lakukan. Tapi masih ada orang yang lakukan, karena berdasarkan hukum Taurat itulah mereka lakukan bagian ini. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Kan sementara diajarkan. Sedangkan kalau kita baca Alkitab, Matius 12 ayat yang ke-8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi hari Sabat itu Tuhan sudah yang dipuji, disembah. Tidak ada sabat-sabat yang lain. Menurut Matius, karena Yesus katakan, karena anak manusia, saya ini sudah disembah dan kamu puji dan kamu sembah untuk memuliakan saya di hari ini. Bagi kalender Yahudi, hari Sabtu adalah Sabat bagi Yahudi dalam kalender Yahudi. Sedangkan kita di kalender lain, yaitu kalender Masehi, Sabat itu adalah lagi hari Minggu, di mana segala manusia di luar Israel, bangsa-bangsa beribadah pada hari Minggu, dan seluruh dunia berdoa. Adalah hari yang ke-7 dalam Keluaran pasal 20 ayat 8-11. Apa yang dikatakan? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pemirsa, pelita hati, dimanapun Anda berada, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini sangat jelas bagi kita, supaya kita mengerti hari Sabat sudah ditiadakan. Yesus adalah hari Sabat, dirinya merupakan Sabat yang harus dipuji, disembah, seperti kita hari ini. Hari raya pun demikian, dia juga adalah hari raya kematian, kebangkitan, kelahiran, kenaikan, sampai betul ada kudus kita ikut Paskah. Itu yang dilakukan bagi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang lain-lain kita sudah tidak tahu, karena itu bukan ada di dalam hukum kasih, itu masih ada di dalam hukum Taurat. Bersyukur dan berbahagia engkau yang ada di dalam hukum kasih, hukum anugerah, yang sementara kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah
membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Paulus memberitahukan, hati-hati supaya kamu lihat. Dan di sini Paulus memberikan satu ketegasan kepada jemaat yang ada di Kolose, supaya mereka jangan membiarkan kemenangan iman kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus untuk masukkan ajaran-ajaran yang dari manapun, tidak boleh, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Semuanya ini hanyalah bayangan. Hari raya kala Sabat itu hanya bayangan, tetapi wujudnya ialah Kristus. Mengapa? Karena Dia telah menyelesaikan di atas kayu salib. Sabat Dia telah selesai di kayu salib. Hari raya Dia telah selesaikan di kayu salib. Semua Dia telah selesaikan. Dia menghimpunkan bangsa-bangsa. Bapa, surga dan bumi Dia satukan. Satu bangsa dengan bangsa lain Dia satukan di dalam Kristus Yesus, menjadi manusia baru percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sahabat, sudah selesai, hari raya sudah selesai. Hanya sekarang hukum kasih, hukum Kristus yang sementara kita percaya dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkancang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Segala sesuatu yang akan keluar dari manusia tanpa dituntun oleh Roh Kudus itu tidak akan berhasil dan gagal karena tidak disertai dengan tuntunan Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus yang pimpin, akan berhasil, sukses dan bahagia karena dituntun langsung oleh Bapa di surga lewat kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat ini, komunitas yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Secara jasmani, satu tubuh terdiri dari 5 panca indera, dan di dalam 5 panca indera dalam tubuh kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Dan roh itulah yang berkomunikasi, berbicara dengan Bapa di surga dalam doa-doa kita, permohonan kita. Dikala kita berdoa, Dia, Tuhan, akan mendengar. Dia akan menjawab. Mengapa? Karena kita dikenal oleh kuasa, oleh kemuliaan, oleh firman yang adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu komunitas yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Paulus berikan satu gambaran lagi, supaya kamu sekalipun hidup di dalam dunia, tapi jangan hidup menurut roh dunia, hidup menurut roh Kristus, Roh Kudus yang memimpin kita kepada hidup yang kekal. Roh dunia masuk kepada kehancuran, tapi Roh Kudus akan memimpin kita kepada kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Jangan zaman ini, jangan kitab itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanyalah mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ajaran yang manusia sementara ini aturannya terlalu banyak. Puasa 5 hari, puasa 8 hari, puasa 30 hari, banyak sekali aturan yang dilakukan oleh manusia. Tapi kembali kepada Tuhan, kita telah menang oleh Kristus Yesus. Dia telah mati di kayu salib, menebus dosa
kita, membawa hidup kita dekat dengan Dia, maka kita memiliki pikiran Kristus, hati Kristus, karena hati kita telah disulap oleh darah Yesus. Bapak Ibu komunitas yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Aturan dan puasa 7 hari, puasa 10 hari, puasa 30 hari, terlalu banyak sekali. Tapi Paulus bilang, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, mempengaruhi manusia dengan ibadah-ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi saja. Orangnya, oh betul, dia lakukan ini, pada sebenarnya itu tipu. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan, maka tuntunan berkat dari Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Bapak Ibu komunitas yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita lihat ayat 3, pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang ada di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Elohim. Itu yang Paulus kasih tahu, inti daripada perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang ada di surga. Hidup saya ini kemana? Mati mau kemana? Sampai menikmati hidup yang kekal ini di mana? Alkitab dengan jelas, kerajaan Mesias yang kekal disediakan 1000 tahun lamanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang percaya, yang bertobat, yang mengaku Yesus Mesias adalah Tuhan dan Raja mereka. Maka kerajaan itu mereka akan menikmati. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Elohim. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya di bumi itu banyak aturan. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Tetapi Paulus memberikan sebuah tekanan lagi di ayat pasal 3 ini. Cari perkara yang ada di atas. Perkara yang ada di atas, yang pertama bagaimana? Saya percaya kepada firman, percaya kepada Roh Kudus, percaya kepada Bapa Pencipta, agar memiliki hidup yang kekal kelak nanti di dalam kerajaan yang kekal, yaitu surga rumah Bapa. Itu yang kita rindukan sementara ini. Dan kita akan menjadi pemuja-pemuji di hadapan Tuhan dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu komunitas yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Elohim. Kita sudah tanggalkan hidup yang lama, kita sudah percaya kepada Kristus Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang akan datanglah nanti untuk membawa orang-orang benar, orang-orang percaya untuk masuk di dalam kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan 1000 tahun lamanya. Ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan-Nya. Ada amin? Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan-Nya. Senang dan bahagia apabila kita ada bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan sebetulnya. Bagian yang terakhir, kita cari perkara yang di atas, kita bikin apa di surga. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Yohanes melihat sebuah penglihatan, dan ini pun akan terjadi pada waktu Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar
dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Elohim kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak. Haleluya. Itulah terakhir ketika engkau dan saya cari perkara yang ada di atas bersama-sama dengan 12 suku Israel yang dimeteraikan oleh darah Tuhan. Dari 12 suku Israel maka 144.000 yang sudah dimeteraikan oleh darah Tuhan menjadi pemuji penyembah di hadapan Tuhan. Terus kita bangsa-bangsa lain, kita akan bersama dengan mereka di sana. Di sana kita akan mengatakan di dalam ayat 11, dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, dan tua-tua keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Elohim sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Elohim kita sampai selama-lamanya. Amin. Itu yang kita akan katakan di atas. 144.000 yang berdiri di hadapan Tuhan menjadi pemuji penyembah. Kita dari bangsa-bangsa lain. Coba bayangkan, menurut catatan seluruh dunia ini 3 miliar lebih manusia, tapi Alkitab kasih tahu kita yang sudah dimeteraikan oleh darah Tuhan, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita, percaya bahwa hari itu engkau akan berdiri di hadapan Tuhan mewakili suku, tidak mewakili marga. Karena dia bilang, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Aku bangsa Papua. Suku apa? Suku Warope. Atau bangsa Papua suku Moy. Aceh bangsa Papua suku Woi. Mungkin ya seperti begitu. Karena suku yang kita kasih tahu. Kenapa suku ada? Karena di akhir hidup kita suku ini berdiri mewakili. Amin. Ini Yohanes bilang benar ini. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa. Kita Papua sementara di data 266, tapi kemarin dalam paparan materi pas siapa itu 373. Saya bilang saya tidak tahu karena mereka punya kajian tersendiri, tapi yang kita punya 266. Coba bayangkan, dari segala suku, bangsa dan kaum berdiri di hadapan Tuhan pakai pakaian putih. Putih artinya suci, kudus dan mulia, tidak ada cacat dan celah. Dengan daun palem. Untuk apa? Memuji, memuliakan Tuhan di hadapan Tuhan bersama-sama dengan 12.000 dari 12 suku yang telah dimeteraikan oleh darah Tuhan. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Elohim kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Itu yang kita berseru siang malam di sana, dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka bersyukur di hadapan takhta itu dan menyembah Elohim sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Elohim kita sampai selama-lamanya. Itu yang terdengar di dalam dunia surga. Bersyukur bagi kita. Engkau yang memiliki suku, engkau yang memiliki kaum, engkau yang memiliki bangsa, pertahankan itu, karena pada waktunya kita akan berdiri mewakili suku kita, kaum kita, bangsa kita di hadapan Tuhan. Hosana bagi anak Daud yang duduk di atas takhta yang maha tinggi. Bersyukur, bersuka dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebuah luar biasa Tuhan. Berarti tidak sia-sia kita memiliki suku di dunia ya. Tidak sia-sia kita memiliki bangsa di dunia, karena pada waktunya Tuhan cek, kau dari suku mana? Kau dari bangsa mana? Kau dari kaum mana? Aku dari Papua, aku dari Timur Tengah, aku dari suku Wai,
Betapa bahagia dan beruntung bagi dia ketika kita tinggalkan dunia ini, karena kita datang cari perkara yang di atas, di mana Yesus Hamasiah duduk, Roh Kudus duduk, Bapa Pencipta duduk di situ, supaya hidup kita diberkati, dituntun oleh Tuhan, karena hidup kita yang akan berkati. Bapak Ibu, komunitas yang diberkati oleh Tuhan, pemirsa Pelita Hati dimanapun saja engkau berada, dan sebab mendengar siaran ini, kau akan diberkati, karena Tuhan memberkati Papua, 266 suku yang hanya di tanah, engkau yang ada di gunung, engkau pinggiran pantai pesisir dan kepulauan. Ketika engkau kembali kepada Tuhan, engkau bertobat kepada Tuhan, maka sukumu, kaummu, bangsamu akan ada di hadapan Tuhan pada waktu Tuhan datang kembali. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita yang datang hari ini, kita tidak mencari perkara duniawi. Kita yang datang hari ini, kita mencari perkara yang di mana Yesus ada, surga yang kekal, tempat yang senantiasa tidak ada ratap tangis dan air mata, tidak ada duka cita, tapi tempat itu penuh dengan kemuliaan, penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai. Haleluya. Kita katakan lagu itu, ku berdiri atas firman. Tapi kita menyanyikan lagu seru, jawabannya kayu hati. Dunia ini akan berakhir, tapi firman ini tidak akan berakhir. Firman ini akan kekal sampai selama. Engkau yang mendengar, engkau yang menyimpan, engkau yang melakukan. Haleluya. Haleluya.